Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan tetap bayang-bayang itu. Kemudian kami jadikan matahari sebagai penunjuk atas bayang-bayang itu. Kemudian kami menarik bayang-bayang itu kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan. Ayat tersebut mengandung indikasi-indikasi ilmiah yang berhubungan erat dengan fenomena bayang-bayang dan matahari. Ketika matahari menjadi penunjuk terhadap bayang-bayang tersebut, juga ketika bayang-bayang tersebut pun menjadi penunjuk atas matahari. Ilmuwan falak mengemukakan bahwa ketika bulan terletak di antara matahari dan bumi dalam satu garis yang sama, maka bayang-bayang yang muncul akibat peristiwa ini akan memanjang terus sampai ke permukaan bumi dalam bentuk kerucut. Ini berakibat munculnya bintik hitam di atas permukaan bumi yang luasnya mencapai 100 mil di saat gerhana matahari total. Titik hitam tersebut bergerak dan berjalan menempuh jarak dari timur sampai ke barat selama 4 jam. Bila posisi bulan sangat jauh jaraknya dari bumi, maka titik hitam tersebut tidak sampai ke bumi dan gerhana total tidak akan terjadi. Menurut para ilmuwan astronomi, gerhana matahari total hanya akan terjadi sekali dalam 300 tahun. Berbeda halnya dengan gerhana matahari tidak total yang sering terjadi. Menurut para ilmuwan astronomi, keserasian letak dan jarak antara matahari, bulan, dan bumi merupakan suatu mukjizat alam yang bersifat supranatural. Di atas pondasi ini pula lah peristiwa alamiah lainnya terjadi, dan kehidupan tetap berjalan tanpa henti. Oleh sebab itu, para ilmuwan berkata, fungsi jarak dan posisi ini sebenarnya lebih dahsyat dari apa yang dipahami oleh akal manusia. Ilmuwan astronomi berkata, bumi pada beberapa abad terakhir semakin mendekati matahari secara perlahan-lahan. Sedangkan bulan, karena jaraknya lebih dekat ke matahari, akan menjadi korban pertama dari tarikan gravitasi matahari yang menanggalkan bulan dari gravitasi bumi dan tidak lagi beredar mengelilingi bumi. Bulan akan pindah mengelilingi matahari, sebelum akhirnya bulan akan beredar bersama pada satu lintasan dengan matahari. Lalu matahari akan menarik bulan dengan sangat kuat hingga bulan terbelah. Ini adalah peristiwa awal kehancuran alam atau peristiwa hari kiamat, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Demikianlah hakikat alam yang sangat luar biasa yang telah digambarkan oleh Al-Quran sejak 14 abad yang lalu.